Haleluya. Wow, hari ini ada kemenangan yang luar biasa sebab Yesus bangkit dan maut telah dikalahkan. Amin. Sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita semua yang ditebus itu oleh Tuhan, katakan amin. Aku bersuka cita karena Kristus hidup dalamku. Amin. Haleluya.
dari Engkau Tuhan. Sebab bagi setiap kita semua yang taat dan percaya, dengan tekun Engkau akan memetik buah ketekunan-Mu. Kira kata nama Yesus, kira nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya perkataan-Mu. Terjadilah atas kami, harus terjadi. Nyanyikan lagu ini dengan penuh iman-Mu, akan
ucapan syukur. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan sebentar. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu jadi pewahyuan bagi kami, memperbaharui siapakah budi kami, mentransformasi kehidupan kami, menginspirasi untuk apa yang harus kami lakukan, sehingga pikiran, perasaan kami, tindakan kami adalah pikiran Kristus, adalah perasaan Kristus, adalah apa yang Kristus lakukan. Itu yang menjadi teladan dan pola dalam hidup kami, terjadi secara akurat dan kemarin ya Tuhan. Pengurapan-Mu atas setiap kami tidak terkecuali. Firman-Mu bekerja di dalam hati kami,
kerjakan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang sudah Kau tetapkan jauh sebelum kami bahkan lahir di dunia ini. Untuk setiap kami, masing-masing kami, Kau sudah menuliskan hari-hari kami, dan hidup kami adalah hidup bagi Allah dalam kuasa firman. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan dan dengan rindu dan haus akan firman-Nya, kita sambut dengan amin bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Dengan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Selamat Paskah, saudaraku yang terkasih. Haleluya. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk bersama-sama menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Dari sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, kematian itu sudah ada. Di dalam Kejadian, Tuhan sendiri yang memperkenalkan tentang kematian. Ketika Tuhan memberikan perintah, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, nanti engkau mati. Tuhan memperkenalkan kematian kepada manusia. Tetapi itu masih dalam bentuk program, masih terkunci. Ya, kalau generasi sekarang mungkin tahu ya, masih di lock, tidak berpengaruh apa-apa pada kehidupan manusia. Iblis cuma bisa menggoda, manusia supaya manusia tidak taat kepada perintah Allah, supaya manusia tidak menuruti firman Tuhan. Selama Adam taat, apa saudara? Selama Adam taat pada perintah Tuhan, maka kematian itu tetap terkunci. Yang bisa membuka kunci kematian itu adalah dosa. Dosa membuat kematian itu unlock. Kuncinya menjadi terbuka. Kematian itu menjadi teraktivasi dalam kehidupan manusia. Karena sesungguhnya juga Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam segala damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan, penuh dengan realita Tuhan. Amin. Tapi dosa membuat program kematian itu menjadi terbuka, teraktivasi. Dosa juga tidak hanya membuat program kematian itu menjadi terbuka kuncinya, tetapi membuat maut itu memiliki kuasa atas hidup manusia. Sehingga barulah ada kesedihan, air mata, kekecewaan, malu, takut, dan lain sebagainya. Jadi selama kita taat, itu berarti kita ada dalam realita Tuhan. Ketika kita ada dalam realita Tuhan, itu berarti kita terus terhubung kepada sumber kehidupan. Tetapi saat
dosa, kita keluar dari realita Tuhan. Dan itu artinya kita terpisah dari sumber kehidupan. Contohnya saudara, ikan, dia hidup di air. Saudara mungkin bisa praktekkan nanti di rumah. Sumber kehidupannya adalah di air. Kalau kita coba keluarkan ikan itu dari air, apa yang terjadi saudara? Langsung mati. Ikan itu akan apa? Menggelepar-gelepar, gelepek-gelepek. Tetapi kematian itu sudah teraktivasi dalam si ikan itu. Amin. Gelepek-gelepek. Tapi pasti cepat atau lambat ikan itu, apa saudara? Pasti akan mati. Tentunya kita semua tidak ingin menjadi Kristen kelepek-kelepek. Amin. Kita nggak mau jadi Kristen yang menggelepar-gelepar menghadapi apa yang terjadi di dunia ini. Kita tidak mau terpisah dari realita Tuhan, dari sumber kehidupan kita. Amin. Kita mau tetap ada dalam realita Tuhan. Kita mau tetap ada terhubung dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Manusia tidak dapat mengalahkan maut, saudara. Manusia tidak dapat mengalahkan kematian karena manusia rentan dengan dosa. Kemarin renungan harian, firman Tuhan mengatakan bahwa noda setitik itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya berarti saudara, kalau kita berdosa, bahkan itu setitik, kita nggak bisa masuk ke surga. Karena di surga itu hanya tempat bagi kekudusan dan kemuliaan Allah. Allah nggak bisa berdekat-dekatan dengan dosa. Oleh karena itu, kehidupan kita yang rentan, yang mudah dipengaruhi oleh dosa, mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Kita sangat perlu Tuhan. Kita sangat perlu Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Masalah manusia yang terbesar, yaitu dosa. Karena saudara, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tidak ada dosa sebelum gunung dan dosa setitik. Bagi Tuhan, dosa adalah dosa. Dan setiap dosa ada akibatnya, yaitu maut. Mungkin saudara tahu, dalam firman Tuhan sudah diajarkan, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan dan lain sebagainya. Tetapi yang detail-detail dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu menjaga, kita perlu Tuhan untuk selalu menolong kita. Mungkin kita bukan orang yang sombong dalam perkataan kita, ya.
sopo aku mungkin nggak berkata seperti itu, tetapi sikap hati kita yang menikmati ketika kita melakukan sesuatu kemudian mendapat pujian, mendapat mendapat perhatian dari orang, dan dalam hati kita, sikap hati kita, ayo terus, oh enggak mungkin bilang gitu ya, tapi dalam hati sikap hati kita, ayo terus puji aku gitu ya. Kalau kata teman-teman saya, merendahkan diri di atas gunung, maksudnya adalah sombong yang gak kelihatan gitu loh saudara. Tetapi lupa bahwa Tuhan itu melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Amin. Tuhan melihat setiap sikap hati kita. Kita mungkin bisa menyembunyikannya dari manusia, dari sesama kita, bahkan dari orang yang terdekat dengan kita. Tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak mencuri, tetapi kita mudah atau merasa tidak nyaman ketika kita melihat sesuatu, entah itu terjadi di sekitar kita. Ada orang yang mengalami kebaikan Tuhan, ada orang yang diangkat oleh Tuhan, kemudian kita menjadi terganggu karena iri. Kok aku kayak gitu? Padahal dia begini, mulai menilai. Tidak nampak di luar, tetapi terjadi di dalam sini. Terjadi di dalam sini. Itu merupakan suatu ketidakakuratan, dan itu juga adalah dosa. Manusia tidak dapat mengatasi masalah yang terbesar di dalam kehidupannya. Dosa itu adalah masalah yang terbesar, amin. Oleh karena itu kita perlu Tuhan dan bersyukur serta beruntungnya kita karena Tuhan Yesus dikirimkan ke dalam dunia bukan sekedar untuk lahir, tetapi untuk mati di kayu salib yang kita peringati 2 hari yang lalu. Tuhan menyelesaikan semua permasalahan dosa manusia di atas kayu salib. Dia membuktikan cintanya yang begitu besar kepada manusia. Sadar ataupun tidak sadarnya manusia, Tuhan melakukannya dalam kehidupan kita. Yang merasakan dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu saudara. Yang merasakan bahwa Tuhan menebus, Tuhan mati di kayu salib itu untuk dirimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyelesaikan masalah terbesar kami. Yesus datang untuk berurusan langsung dengan maut. Yesus datang langsung
berurusan dengan kematian, dengan dosa. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-6 bisa dibuka. Dan saudara, berkat salib itu plus, amin. Plus. Kalau dulu salib pada zaman itu adalah lambang penghukuman yang paling hina, yang paling kecil pada saat itu. Tetapi ketika Yesus disalib, Yesus mengubahkannya menjadi kemuliaan, amin. Yesus mengubahnya menjadi lambang kemenangan bagi kita, amin. Makanya dengan bangga kita memegang salib, kita dengan bangga memakai aksesoris salib, kita dengan bangga mengatakan bahwa aku ditebus di salib itu. Salib menjadi suatu yang berharga bagi kita. Salib menjadi tanda bahwa berkat Tuhan itu plus bagi kita yang sudah diselamatkan, amin. Seperti di firman Tuhan juga, salib mungkin bagi orang adalah lambang yang memalukan atau apa, kebodohan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita salib adalah sesuatu yang berharga. Kita baca bersama-sama Matius 28 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Amin. Ia tidak ada di sini. Ini malaikat Tuhan sedang berbicara kepada para wanita yang pagi-pagi sekali datang mau mengunjungi kubur Yesus. Kalau sudah baca di atasnya ayatnya itu, jadi kuburan dulu itu adalah seperti gua gitu ya saudara, dan ditutup dengan batu yang besar. Nah pagi itu malaikat Tuhan turun disertai dengan gempa. Kemudian malaikat itu menggulingkan batu besar itu dan nongkrong di atas batu besar itu saudara. Duduk di atas batu besar itu. Keren ya saudara ya. Kemudian berbicara kepada para wanita itu, ia tidak ada di sini. Wanita-wanita itu masih bingung. Loh, kemana? Ia sudah bangkit. Amin. Ia sudah bangkit. Kita memperingati kebangkitannya pada hari ini. Murid-muridnya masih belum memahami apa yang terjadi saat itu. Murid-muridnya, walaupun sudah dikatakan, mari lihat kuburnya, mereka melihat memang cuma ada kain pembungkus mayat Yesus di situ, dan jenazah atau mayat Yesus sudah nggak ada lagi di situ. Malaikat katakan, pergi. Dia masih kebingungan, saudara. Bahkan kemudian Yesus menjumpai mereka. Yesus menjumpai Maria. Maria masih belum ngeh. Sampai akhirnya Tuhan bilang, salam bagimu, shalom. Baru dia ngeh, oh guru. Dan setelah itu Tuhan memerintahkan supaya Maria memberitahu saudara-saudara yang lain bahwa aku telah bangkit. Dan ketika Maria memberitahukan kepada saudara
saudara-saudara yang melek, mereka pun juga tidak percaya. Nanti kita akan bahas lagi di belakang. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yesus mengalahkan maut. Amin. Yesus mengalahkan kematian. Kematian tidak bisa menahan Yesus. Kematian sudah dikalahkan. Amin. Maut sudah dikalahkan dalam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah bangkit, saudara. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Roma 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Roma 6 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Saya akan bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Yesus bangkit dan tidak mati lagi karena sudah dikalahkan kuasa maut itu oleh Kristus. Kristus bangkit dan kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kemarin Jumat kita sudah mendengar pesan firman Tuhan dari Bapak Pembangkit. Yang mati, yang disalibkan adalah keinginan daging kita. Amin. Yang kita sangkal adalah keinginan daging kita. Memikul salib adalah menuruti perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kehidupan Kristus adalah hidup bagi Allah. Kita mau buka yang ayat ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Yes. Mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Itulah seperti yang Paulus katakan. Dia memahami bahwa bagiku hidup adalah Kristus, hidup adalah bagi Allah. Dan ketika kita menyelesaikan tugas dari Allah, itu adalah keuntungan, karena kita bisa menikmati kehidupan di keabadian bersama dengan Tuhan selamanya. Bersyukur bahwa Yesus datang untuk mengalahkan kuasa maut dan memberi kita hidup. Kita kembali terhubung dengan sumber kehidupan. Yang tadinya dengan dosa-dosa kita terpisah, tetapi karena percaya kepada Yesus, kuasa salib, kuasa kebangkitannya membuat kita terhubung lagi, membuat kita hidup dan menikmati hidup, lebih hidup. Roma 6 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-8. Kita baca bergantian, saudara lebih dahulu ayatnya yang ke-3, kemudian saya. 1, 2, 3.
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Saudara baca ayat 5. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Haleluya. Yes. Itu mengapa baptisan menjadi lambang yang penting dalam kehidupan kekristenan. Ketika dibaptiskan, kita dibenamkan dalam air. Itu kita sedang mengingat bahwa kehidupan dosa kita, tubuh dosa kita itu dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Amin. Dosa-dosa kita dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Amin. Dan setelah dibenamkan, saudara diangkat kembali. Betul? Tidak selamanya saudara akan berlama-lama di dalam air. Saudara diangkat kembali. Amin. Diangkat, dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus dalam hidup yang baru. Amin, saudara. Ayat-ayat yang kita baca tadi sudah sangat jelas. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kematian Yesus tadi adalah mati bagi dosa. Ini adalah judul renungan kita pagi hari ini. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Sama-sama kita mau mati bagi dosa bersama dengan Kristus. Dan kita juga sama dengan kebangkitannya. Kita bangkit bagi Allah. Artinya kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang akurat, anak-anak Tuhan yang sudah dikalahkan kuasa dosanya. Jadi kalau ibarat tawon, sematnya itu sudah dilumpuhkan, saudara. Di bagian firman Tuhan yang dikatakan, maut di manakah sematmu? Karena kematian Kristus di kayu salib, maut sudah dipatahkan oleh Tuhan, sudah dikalahkan, sehingga nggak punya semat lagi untuk mengganggu kehidupan kita. Bahkan tubuh kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa mengatakan tidak kepada setiap godaan iblis, setiap pengaruh iblis yang ingin membuat kita tidak melakukan perintah Tuhan, yang ingin membuat kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Ada di dalam saudara, katakan ada di dalamku. Aku bisa mengatakan tidak. Aku sudah dibebaskan. Aku sudah tidak diperhamba lagi oleh dosa. Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah tidak mudah lagi untuk terganggu. Kita sudah
sudah tidak mudah lagi untuk tersinggung, kita sudah tidak mudah lagi untuk marah. Saudara, saya adalah orang yang juga suka tepat waktu gitu ya saudara. Tetapi justru disitulah saya berproses untuk menjaga hati saya. Karena sekarang saya tidak sendiri, ada suami dan anak-anak. Kalau misalnya contohnya saya ke gereja gitu ya, saya sudah bangun pagi-pagi. Sebelum semuanya bangun, saya sudah bangun. Saya bahkan sudah mandi. Tetapi akhirnya ke gereja terlambat. Dulu nih ya saudara, dulu saya pasti terganggu. Saya kehilangan damai sejahtera. Saya bisa jadi marah-marah. Maksudnya uring-uringan gitu ya. Mulai menyalahkan dan lain sebagainya. Tetapi dari hal yang kecil itu pun Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi akurat. Amin. Apakah juga benar kalau kita datang ke gereja tetapi kita kehilangan damai sejahtera dan kita menjadi menghakimi anggota keluarga yang lain? Mereka juga jadi kehilangan sukacita. Itu di dalam sini harus berproses seperti Kristus. Amin. Saya kemudian menyadari bahwa oke, hari ini tidak berhasil berangkat tepat waktu, tapi saya memiliki pengharapan next time, berikutnya akan tepat waktu. Diupayakan, dibangun gimana caranya. Belum berhasil lagi, terus beriman, tenang, jangan kehilangan sukacita. Amin. Jumat kemarin Bapak Gembala sudah mengatakan bahwa kita bisa memiliki kehidupan dalam realita Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita menang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah dikatakan bahwa manusia itu rentan dengan dosa, mudah untuk merasa tidak nyaman, mudah untuk berpikir negatif, mudah untuk menghakimi. Kita semua mau jadi lebih baik. Amin. Kita mau pegang firman Tuhan ini bahwa kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Lagi-lagi jatuh karena marah-marah dan kecewa. Lagi jatuh, tidak saudara. Kita bisa mengatakan, no. Iblis tidak berkuasa untuk mengganggu pikiranku untuk kehilangan sukacita bagiku dan keluargaku. Amin. Haleluya. Yohanes 20 ayat yang ke-26 sampai 29. Ya. Saudara bisa baca? 1, 2, 3. Ya, stop di situ dulu. 8 hari kemudian setelah kebangkitan Yesus, murid-muridnya ini berkumpul, saudara. Tetapi mereka dikatakan apa? Mengunci pintu. Jadi mungkin berkumpul seperti kita ini, tapi pintu-pintu dikunci. Jendela-jendela ditutup. Karena apa? Di pasal sebelumnya dikatakan karena mereka takut. Karena apa saudara? Takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka masih belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Padahal Maria sudah ketemu Yesus dan Maria sudah menceritakan kepada teman-temannya
menemui murid-murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian mereka, murid-murid ini, kembali lagi ke Yerusalem untuk bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan, tadi kita ketemu Yesus. Tapi mereka masih ada dalam keadaan takut. Nah, kalau takut itu berarti nggak percaya. Kalau percaya berarti nggak takut. Amin. Nggak bisa bersatu, saudara. Nggak bisa ada dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita sedang takut berarti kita nggak percaya. Kalau kita percaya, kita nggak takut. Ayat selanjutnya, ayat 27, saya bacakan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Nah, saudara, sebenarnya bukan Thomas saja yang gak percaya. Murid-murid yang lain juga tidak percaya. Betul? Tadi kita baca, mereka berkumpul masih dalam kondisi ketakutan. Ada dalam Markus 16 ayat yang ke-11, di situ dikatakan mereka masih takut, masih ragu-ragu, tidak percaya. Bahkan Tuhan juga mencela kedegilan hati mereka di Markus 16 ayat yang ke-14, bahwa mereka tidak percaya. Mereka gak ingat pada Tuhan sudah bilang, nanti pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi luar biasanya Tuhan, kasih-Nya bagi murid-muridnya, bagi kita semua. Tuhan menjumpai. Bahkan Petrus yang bahkan Thomas yang bilang, aku gak percaya. Di sebelumnya ketika mereka berkumpul, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pas kebetulan Thomas gak ada. Kemudian waktu Thomas diceritain itu, Thomas bilang, aku gak percaya kalau aku belum mencucukkan jariku ke lambung dan lubang paku yang ada di tangan Yesus. Kemudian Yesus datang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ketika Thomas ada di tengah-tengah mereka juga. Dan Yesus bilang, damai sejahtera bagimu. Langsung Tuhan bilang, Thomas, di sini ada yang namanya Thomas, mau saya tunjuk. Thomas, cucukkan jarimu. Tuhan langsung berurusan dengan keraguan-raguan Thomas. Tuhan langsung menjawab kebutuhan Thomas untuk diyakinkan. Saya senang cara Tuhan melawat murid-muridnya. Tuhan secara pribadi, secara personal dan spesifik, Tuhan melayani dan menjawab setiap kebutuhan murid-muridnya. Maria Magdalena, ketika dia datang pagi-pagi di hari setelah hari Sabat itu dikubur, ketika dia datang dengan kerinduan, Tuhan menyapa dia, Maria. Dan Maria menjadi bersukacita. Tuhan juga datang melawat murid-muridnya yang dalam perjalanan ke Emmaus. Ketika mereka ada dalam kekecewaan, mereka belum paham maksud Tuhan. Mereka ingin Yesus dapat menjadi penolong dan menyelamatkan Israel dari kondisi yang dialami oleh bangsa itu waktu itu dan penjajahan Romawi. Tuhan sudah
mujizat ini dan itu, kok mati? Tuhan melawat mereka, amin. Tuhan menjumpai mereka di perjalanan itu, dan Tuhan menguatkan mereka. Tuhan membukakan mereka sehingga mereka jadi memahami sudut pandang Tuhan, sudut pandang ilahi. Bukan penyelamat yang seperti itu, tapi penyelamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ini masalah terbesarmu, bukan penjajahan Romawi masalahmu. Dan murid-murid itu bersukacita. Mereka kembali balik arah untuk memberitahu teman-temannya. Tuhan juga melawat Thomas. Thomas bilang, aku gak akan percaya sebelum aku melihat dan mencucukkan dengan tanganku sendiri. Tuhan datang dan bilang, Thomas, cucukkan jarimu. Secara spesifik, secara tepat, Tuhan menjawab kebutuhan kita. Bahkan Petrus yang sudah berkali-kali dia bertemu Tuhan, dia masih ada dalam penyesalan, rasa bersalah karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, betul saudara? Dia sudah menyangkal Yesus. Bayangin saudara, seseorang yang sudah menyangkal Yesus, apa yang dia rasakan? Masih dengan rasa bersalah, masih menyesal, masih menyalahkan diri sendiri. Dan Tuhan, dia tahu apa yang dialami oleh Petrus. Tuhan melawat Petrus ketika Petrus kembali ke kehidupannya yang lama sebagai penjala ikan. Padahal Tuhan sudah bilang, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi ketika di dalam dirinya terjadi self-talk yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan karena perasaan bersalahnya itu, Tuhan tahu dan Tuhan menghampiri Petrus. Dan Tuhan menanyakan, apakah kamu mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Apakah kamu mengasihiku? Ya Tuhan. Gembalakanlah domba-domba sampai 3 kali juga. Setelah itu Petrus menangis terseduh-seduh. Dia jadi terbuka. Dia tahu bahwa Tuhan mengampuni dia. Tuhan mengampuni dia. Tuhan tidak membuang dia. Tuhan merangkul Petrus. Tuhan tetap melakukan rencananya pada kehidupan Petrus. Petrus menjadi pemimpin. Di dalam Petrus ada iman kepada Tuhan. Tuhan melihat itu, Tuhan menghargai itu. Dan Tuhan katakan, di atas batu karang ini jemaatku akan didirikan. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan saya percaya Tuhan juga punya cara yang unik dan tersendiri untuk melawat dan melayani saudara secara pribadi lepas pribadi, secara spesifik. Tuhan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan terdalammu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Orang mungkin bisa nggak tahu, tetapi Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan mau berurusan langsung dengan kita, karena kita berharga bagi Tuhan. Karena Tuhan
rencananya tidak akan pernah gagal. Amin. Amin. Bagi saudara yang sudah mati terhadap dosa, yang dalam kehidupan sehari-harimu saudara menyalibkan keinginan dagingmu, keinginan untuk membela diri, keinginan untuk membenarkan diri, saudara mau memikul salib itu dan bangkit bersama dengan Kristus untuk hidup bagi Allah. Tuhan berkata saat ini, Shalom, damai sejahtera bagimu. Amin. Damai sejahtera itu menjadi kekuatan bagimu. Saudara bisa hidup bagi Allah. Saudara bisa hidup melakukan perintah Allah. Tuhan tahu semua orang rindu untuk memiliki hidup dalam damai. Semua pengen punya kedamaian. Bukankah kedamaian atau damai sejahtera juga adalah buah roh, tanda bahwa seseorang itu bertumbuh manusia rohnya? Kalau manusia kita belajar, buah roh adalah kasih, sukacita. Damai sejahtera ini juga adalah buah roh, saudara. Itu mengapa kalau saudara mau baca kisah-kisah kebangkitan Tuhan dalam Injil, Tuhan selalu katakan damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahteranya bagi kita. Karena Tuhan tahu kita perlu damai sejahteranya. Damai sejahtera itu apa, saudara? Damai itu adalah keadaan tenang. Tenang, tidak ada konflik, tidak ada drama, ada ketertiban. Amin. Ada keteraturan. Dalam bahasa Inggrisnya, damai itu dikatakan peace, yang mengandung pengertian bahwa terikat menjadi satu, berada dalam satu kesatuan. Tubuh, jiwa, dan roh ada dalam satu kesatuan, harmoni, selaras. Jadi ketika roh kita mau menuruti perintah Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan kehendak Tuhan adalah setia. Amin. Setia. Tetapi daging kita atau jiwa kita tidak setia. Itu berarti tidak selaras. Jiwa kita menikmati, mungkin dipuji oleh orang lain yang bukan pasangannya. Kita mungkin gak berzina, tapi menikmati dipuji atau dikagumi, itu gak selaras dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Itu tidak akurat, sehingga damai itu menjadi tidak ada. Kedamaian itu hilang. Tidak ada keselarasan antara tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh, firman Tuhan katakan itu penurut. Amin. Roh itu penurut ketika kita sudah menerima Yesus, sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk mengatakan tidak. Kita seharusnya mengatakan tidak. Kalau kita tidak mengatakan tidak, terjadi ketidakselarasan, maka damai itu jadi tidak kita alami. Tuhan tahu damai sejahtera itu penting. Itu mengapa bahkan jauh sebelum Yesus disalib, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27.
Di situ ada dua jenis damai. Saya akan bacakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Dari kebenaran itu kita melihat ada dua damai. Damai dari Tuhan dan damai dari dunia. Kan Tuhan bilang, apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Berarti dunia bisa berikan damai dong, saudara. Ya kan? Dunia bisa berikan damai, tetapi damainya itu berbeda. Damai dari Tuhan dan damai yang diberikan oleh dunia itu berbeda. Kalau dari dunia itu semu, tergantung. Semu itu nggak nyata gitu ya, bios. Kedamaian yang mungkin senang karena pergi jalan-jalan, senang karena bisa naik posisi, senang karena prestasi. Itu semua semu. Itu damai yang dari dunia. Tergantung, kalau pas berkatnya banyak, damai. Kalau enggak, ya enggak damai. Itu bukan berkat. Itu bukan damai yang dari surga, itu damai dari dunia. Semu, tidak nyata, dan tergantung keadaan. Kalau semua terjadi sesuai harapanku, aku damai. Kalau semua terjadi di sekelilingku tidak sesuai dengan harapanku, ya damai gak ada. Tetapi Tuhan katakan, yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai yang dari Yesus ini adalah damai yang tergantung pada siapa yang memerintah kehidupan kita. Amin. Siapa yang memerintah kehidupan saudara? Kalau Yesus, Raja Damai, memerintah dalam kehidupan saudara, damai itu akan tetap. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, damainya itu tetap. Amin. Amin. Haleluya. Terjadilah damai yang permanen atas kehidupan ini. Kita tidak gelisah dan tidak gentar. Mau apapun terjadi di dunia ini, ada damai sejahtera yang luar biasa yang kita dapat dari Tuhan. Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Saudara baca dengan iman. 1, 2, 3. Amin. Damai sejahtera bagi kamu lagi, Tuhan katakan. Itu Tuhan katakan ketika murid-muridnya masih ada dalam keraguan loh, saudara. Murid-muridnya masih ragu bahwa Yesus itu bangkit apa enggak. Karena mereka belum pernah melihat orang bangkit dari kematian. Ya, mungkin mereka melihat Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Nah sekarang kalau Yesus yang mati, siapa yang membangkitkan? Mereka nggak pernah lihat ada yang berkuasa seperti Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus sudah sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi Yesus luar biasa, saudara. Saat murid-muridnya masih ragu, saat murid-muridnya tidak
Tetapi Yesus menunjukkan kepercayaannya kepada murid-muridnya. Karena dikatakan apa yang saudara baca tadi? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Waktu murid-muridnya tuh nggak percaya, Yesus tetap percaya, bahkan mempercayakan pemberitaan kebangkitan, keselamatan itu kepada murid-muridnya yang tidak percaya ini tadi, saudara. Yesus bilang, aku mengutus kamu. Kamu juga melakukan sama seperti yang aku lakukan. Memberitakan kabar keselamatan, sukacita ini kepada orang-orang. Saudara bisa menangkap maksud ini? Saat murid-muridnya tidak percaya, Yesus justru mempercayakan tugas pelayanan, memberitakan Injil kepada murid-muridnya. Dia mengutus murid-muridnya untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak menyerah terhadap murid-muridnya. Yesus nggak bilang, oh gue nggak percaya aku, kamu nggak percaya sama aku, ya udah tugas ini nggak jadi. Gimana mau melakukan tugas kalau nggak percaya? Tetapi Tuhan tidak menyerah, amin. Tuhan tidak menyerah kepada murid-muridnya. Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya. Tapi Tuhan satu persatu menguatkan mereka, menjawab keraguan mereka. Sama kepada kita, saudara. Yesus tidak menyerah kepada kita. Kadang kita mungkin gak percaya, kadang kita mungkin meragukan, atau bahkan mungkin kita masih bergumul dengan mengatakan tidak terhadap dosa. Tetapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan terus melawat kita. Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian. Tuhan mengingatkan dengan kuasa firman-Nya. Tuhan menyatakan kebenarannya dalam kehidupan saudara. Tuhan berbicara secara pribadi lewat banyak hal. Tuhan berbicara mengingatkan saudara untuk menarik saudara kembali pada realita Tuhan, untuk menarik saudara kembali terhubung dengan Bapa, sumber kehidupan itu. Sehingga ketika kita bertobat, ketika kita dipulihkan, kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara di waktu-waktu ke depan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kuasa kebenaran firman Tuhan itu bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu atas setiap kehidupan anak-anak-Mu, keluarga Immanuel Jesus King, baik yang hadir di tempat ini maupun mengikuti secara online. Tuhan bekerja saat ini. Tuhan bekerja saat ini. Rencana-Mu tidak pernah gagal, Tuhan. Terjadilah atas setiap kami, Tuhan. Kami mau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Nama-Mu saja dipermuliakan. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati. Itulah kasih Tuhan yang diperbuatnya bagi kita. Tidak hanya mati, tetapi juga bangkit pada hari yang ketiga
supaya kita semua yang percaya kepadanya juga bisa hidup dalam hidup yang baru, dalam hidup yang dipenuhi dengan kuasa kebangkitan Kristus, hidup yang penuh dengan kebebasan, hidup yang sudah tidak diperhamba lagi oleh kuasa maut atau kuasa dosa, tetapi hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan kemenangan, amin. Bahkan lebih dari pemenang dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai akhirnya nanti kita selesai sesuai dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Kita akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Mengalami keuntungan. Mengalami keuntungan. Kami mau hidup bagimu ya Kristus. Haleluya. Yang lepas di
dosa. Dan kami mau hidup bagi Allah. Terjadilah dalam nama Yesus. Tuhan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, selamat dan penebusan dari Yesus Kristus, serta pengurapan kuasa Roh-Nya yang kudus yang menyertai saudara setiap detik, setiap saat di dalam kehidupanmu sehari-hari. Sahabat yang sejati yang selalu mengingatkanmu untuk terus terhubung dengan Bapa Sang Sumber kehidupan, terus melakukan dengan taat dan setia setiap perintah dan kehendak-Nya, sehingga engkau akan melimpah-limpah dengan berkat, melimpah-limpah dengan kenikmatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kenikmatan itu bisa kau rasakan, damai sejahtera itu bisa kau rasakan. Karena itu yang penting, karena masalah yang terbesar sudah diatasi oleh Tuhan. Maut sudah tidak punya sengat lagi untuk mengganggu kehidupanmu, saudara. Seluruh anak keturunanmu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibuat berhasil dalam apapun yang dikerjakannya. Ketika kita dan keturunan kita terus memegang perintah Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Gereja kita semakin diangkat oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin akurat dan menebarkan damai sejahtera, menebarkan sukacita, menebarkan kasih, menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Kota Klaten menerima dampak kebaikan kita, mulai dari lingkup-lingkup kecil kita. Tuhan akan mengangkat saudara. Berkati juga bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan menyertai bangsa kami. Berkati umat pilihan-Mu Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama, terima kasih Ibu Hana, dari ini Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Bapak Ibu bisa persiapkan persembahannya. Tadi waktu saya ditanya dari bagian LCD, nanti persembahannya apa? Coba ya, saya mau dengar dulu Tuhan mau bilang apa. Dan terkonfirmasi rupanya Bunda juga siapkan Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dan sama persis kita juga mau baca sekali lagi, jadi rema dan kekuatan baru setiap hari bagi kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias dan bersuka cita. Haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih keras lagi. Yeay. 1, 2, 3. Baca bersama dalam nama Tuhan. 1, 2, 3.